Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Baik. Sahabat-sahabat Omah Mikir. Ini saya sedang berada di suatu tempat, suatu rumah di Jalan Sumbing, Kota Malang. Dan rumah ini begitu masuk langsung mata kita tertuju pada ratusan bahkan ribuan buku. Nah, penghuninya itu adalah orang bisa disebut penggerak budaya, penggerak seni, penggerak literasi, dan perlu saya kenalkan kepada Anda, tentu sahabat-sahabat mungkin juga sudah tahu orangnya. Inilah Pak Bambang Awe. Wah, apa kabar Pak Bambang? Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, Pak Bambang, kita ngobrol santai Pak Bambang ya. Oke. Pak Bambang ini baru menerbitkan sebuah buku. Nanti bisa cerita ini buku yang keberapa, dan bukunya itu judulnya Lelaki Itu Diam Tak Bicara Lagi. Nah, buku ini berbentuk prosa liris. Nah, ini akan saya wawancarai, saya ajak bicara Pak Bambang mengapa dia membuat buku ini, dan ada foto seorang tokoh seniman senior di Malang, yaitu Mas Ono, ya, Abah Ono, dan dia terkenal sebagai seorang pematung yang boleh disebut pematung profesional di Kota Malang. Dan tentu ini nanti mengapa menjadi daya tarik Pak Bambang menulis buku mengenai Pak Ono ini, tetapi dalam bentuk prosa liris. Pak Bambang, ini buku yang keberapa ini? Buku ketujuh. Buku ketujuh. Wah, luar biasa. Terus mungkin bisa diceritakan kenapa kok yang menjadi persoalan di sini Pak Ono, dan kenapa ditulis dalam bentuk prosa liris? Iya, yang pertama tentu mengapa saya memilih prosa liris begitu, karena genre sastra di Indonesia itu prosa liris itu amat jarang. Kalau dulu dimandegani oleh Linus Suryadi, sekarang udah sangat jarang. Karena itu saya pikir ketika saya mulai merasa bisa menulis, maka saya harus memilih genre apa yang saya ambil begitu. Ya, supaya nggak terlalu banyak pesaing begitu kira-kira. Saya masuk ke dalam genrenya Mas Linus, prosa liris begitu. Jadi dari Mas Linus kemudian dicoba untuk dieksplorasi lebih lagi, ya, dipopkan oleh Pak Bambang ini ya. Ya. Nah, sebelum Pak Ono, apa buku yang ditulis dalam bentuk prosa liris? Ada yang dalam prosa liris ada 5 buku. Yang pertama itu Putri Ongtin, Kisah Cinta Sunan Gunung Jati. Ya. Yang kemudian yang kedua itu Gimbal, itu fenomena kaum dalam tanda petik hipis Indonesia dengan sebutan Vespa itu. Yang ketiga adalah Bapak Tumpang, itu cerita tentang matahari, keberadaan matahari di Tumpang Malang. Yang keempat itu tentang Gayatri. Gayatri Rajapatni ini segera cetak lagi, sebentar lagi. Yang kelima tentang ini pribadi memang. Jadi puisi-puisi cinta saya. Jadi yang keenam tentang kumpulan biografi seniman di Kota Malang. Ini memang berseri, sebetulnya udah bisa terbit sejumlah 5 jilid. Cuman saya tidak keburu-buru karena saya harus tetap mengikuti perkembangan mereka. Sebagian yang masih hidup ini kan sangat menarik untuk diikuti. Sehingga ketika saya masih bisa menerbitkan yang lain, maka yang berseri ini saya tunda-tunda. Memang ada satu seri yang
sudah mau keluar juga sih. Jadi mudah-mudahan tahun depan ini saya bisa melaunching 2 seri sehingga 2 buku, sehingga buku saya menjadi 8 buku. Begitu. Wah keren, 8 buku. Pak Bambang, sekalipun ini bentuknya prosa liris dan itu merupakan salah satu genre sastra ya. Kan kalau saya lihat buku-buku sebelumnya, saya baca kayak Gayatri, nah itu tampaknya kan itu buku serius. Harus melalui proses penelitian. Betul. Ya kan, termasuk mungkin nanti bisa diceritakan Pak Ono itu. Anda sebelum menulis dalam bentuk prosa liris itu kan melalui proses penelitian yang intensif ya. Nah, itu gimana prosesnya? Bisa diceritakan ke kawan-kawannya? Iya, jadi hampir semua karya sastra saya itu melalui penelitian yang cukup panjang biasanya. Contohnya yang dari awal pertama kali Putri Ongtin itu saya meneliti itu, mengumpulkan data dengan berbagai metode di Cirebon sekitar 6 bulan. 6 bulan saya wirawiri Cirebon, masuk keluar ke makam, ke keraton dan sebagainya. Saya menghubungi beberapa kiai untuk minta cerita apa yang terkait dengan masalah novel yang mau saya tulis waktu itu. Sehingga kemudian bersama Rike Diapitaloka yang kebetulan sekali itu masih terah Sunan Gunung Jati ternyata. Oh, Rike itu? Dari Pangeran Kuningan. Nah, akhirnya kami bersepakat untuk kolaborasi dalam novel itu. Itu kalau metode yang saya gunakan biasanya gabungan yang pertama pasti library research. Jadi saya akan mengumpulkan banyak buku untuk saya pilih, mengarah ke konsep saya, tema saya. Yang kedua, saya field research-nya saya biasanya menggunakan pengamatan, langsung ke lapangan ya, wawancara Jadi melacak situs-situs gitu. Jadi dari kesemuanya itu saya kumpulin. Kemudian saya coba merangkai, kalau dalam seni rupa itu sketsanya seperti apa sih, jadi bagannya seperti apa yang mau saya bicarakan. Kemudian saya tidak juga ingin memperbarui genre ini dengan memasukkan unsur-unsur demotivasi. Jadi demotivasi ini satu yang kadang-kadang mentertawakan kita sendiri, mengikuti irama-irama kontemporer misalnya. Jadi yang dikatakan Lyotard dan sebagainya itu saya kawinkan dengan genre yang dianut oleh Mas Lino sini. Nah, muncul akhirnya beberapa karya saya itu. Jadi ternyata sekalipun itu hasil akhirnya sebuah karya sastra, tetapi diawali dari riset yang intensif dengan berbasis data, baik data lapangan maupun data literal, dari buku, dari naskah, terus sekarang begitu mendapatkan banyak data, banyak informasi, kan tentu kemudian melalui proses perenungan, proses pengimajinasian, karena toh nanti bentuknya akan sastra. Nah, ketika Anda bermain di tingkat imajinasi, itu apakah Anda menafsir dalam artian tuh berimajinasi bebas, sekalipun nanti peristiwa tentang tempat, mungkin juga terkait dengan zaman, konteks zaman itu merujuk pada referensi kan, tetapi kan untuk membangun seperti misalkan dialog, itu dialog kan tentu itu imajinasi. Nah, itu bagaimana Anda proses mengimajinasikan itu semua? Sebetulnya selain menulis kan saya itu seorang perupa, jadi saya melukis juga. Nah, sebetulnya karya sastra saya itu adalah lukisan dalam bentuk teks. Lukisan dalam bentuk teks? Karena di dalam proses melukis pun mengalami metode yang sama. Jadi ada penelitian, itu yang saya pakai. Mungkin kalau orang lain berpikir lain ya monggo, memang terbuka sekali. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah
bentuk-bentuk komunikasi di dalam karya saya sastra, karya saya sastra. Nah ini saya selalu mengimajinasikan sesuatu itu terbuka sebetulnya, terbuka. Kemudian saya masuk ke dalamnya, saya bisa melihat ini maunya apa tuh, ini maunya apa. Dan dari situ saya memilih apa perlu dibenturkan atau perlu didramatisir atau justru perlu tidak bersinggungan. Bahkan kalau diamati dalam banyak karya saya, buku-buku saya, itu ada bagian-bagian tertentu yang mungkin tidak dimengerti. Ya ini bagian seperti ketika kita melukis begitu, ada sisi-sisi abstrak yang kita masukkan ke dalamnya. Ini yang saya maksudkan. Mungkin kalau saya banyak membaca buku sastra yang lain, itu memang hampir semuanya mau dimengerti. Justru saya ingin di buku saya ada bagian tertentu yang tidak dimengerti. Yang misteri gitu ya? Iya, jadi monggo orang lain tidak mengerti ya biar direnungkan makin panjang. Iya, iya. Jadi ternyata Pak Bambang itu karena seorang pelukis juga, dan ketika dia membuat karya sastra itu hakikatnya adalah sebenarnya dia sedang melukis tetapi dalam bentuk teks gitu ya. Iya. Ya. Nah, sekarang saya kembali kepada proses pengimajinasian tadi. Itu apakah Anda melihat fakta itu hanya sebagai sandaran, artinya hanya sebagai basis cerita saja, tapi setelah menjadi sebuah imajinasi itu sangat Bambang itu, artinya itu full Bambang. Anda bisa meninggalkan itu semua dengan tafsir yang bebas, tafsir imajinasi maksud saya, itu kemudian untuk melahirkan satu imajinasi baru yang melampaui fakta itu sendiri. Ya. Apa begitu? Ya, persis. Jadi data itu memang satu fakta lampau yang kemudian menjadi landasan tafsir saya. Tapi ketika saya membawanya ke dalam ruang real dalam penulisan, maka saya mengimajinasikan melampaui itu. Jadi saya akan menyentuh fakta-fakta itu dengan rasa, dengan estetika yang kita miliki. Terlepas nanti dialirkan kemana, karena itu sudah ada bagannya biasanya saya menulis, maka aliran itu akan masuk ke sana sendiri. Jadi misalnya saya plot tentang gegerannya seseorang dengan lawan mainnya begitu, otomatis dia mengalir ke sana. Jadi komunikasi, suasana itu otomatis karena memang dari awal sudah membentuk alirannya. Gitu. Nah, oleh karena itu kan sebenarnya Anda bisa dibedakan bahwa Pak Bambang sedang tidak menulis sejarah. Betul. Tetapi berbasis sejarah. Anda menulis sastra kan itu kan. Oke. Kembali ke ini Pak Ono. Nah, kenapa kok Pak Ono? Apa uniknya orang ini? Dalam pandangan saya mengenal Pak Ono itu dalam pengamatan saya sudah 20 tahun ya. Jadi saya pertama kali ketemu di toko buku Bintang Palapa Surabaya. Jadi ketika kami malah ketemunya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi saya membeli peralatan lukis, Pak Ono juga lagi mencari apa begitu. Kami bertemu, kemudian pulangnya saya ajak naik bis bersama. Nah, sejak itu kami kenal. Nah, dalam perjalanan itu saya amati terus. Dulu kan tampilannya juga sangat aneh, dalam arti eksentriknya. Iya, jadi dia sangat modis begitu. Saya jadi tertarik, seniman ini kok beda dengan yang lain. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman seniman di Malang, saya melihat pembedanya gitu. Beda itu bukan karena tampilan fisiknya atau mungkin alam pikirannya, sikap berkeseniannya atau apa? Semuanya, hampir saya lihat semuanya. Ya? Jadi sampai ke ruang internalnya dia, misalnya tentang keluarga dan sebagainya. Bayangin toh, seorang bapak yang betah mengajak keluarganya tinggal di ruang 1,5 meter kali 12 meter rumahnya misalnya. Ini kan absurd gitu. Iya toh. Dan keluarganya enjoy juga ya? Enjoy. Bahkan kalau saya ke sana gitu untuk bertamu itu diajak di pinggir gangnya. Karena tidak ada ruang di dalam ruangnya. Penuh ruang itu
dipenuhi buku-buku, dipenuhi besi-besi, dipenuhi patung-patung yang jadi. Jadi semburan tidak karu-karuan begitu. Nah, saya melihat ini satu fenomena yang menarik. Ketika saya mempelajari bahwa gimana sih prosesnya seseorang akhirnya tumbuh sebagai seniman yang baik begitu. Ternyata keunikan-keunikan ini menjadi bagian dari prosesnya. Kalau di dalam seni rupa kita kenal unikum, mungkin ini bisa dimasukkan sana. Salah satu dari bagian dari unikum itu sendiri. Karena itu setelah saya pelajari selama 20 tahun, saya menentukan, ya di Malang saya harus menulis orang ini. Akhirnya jadi buku ini? Jadi buku ini. Buku ini sebetulnya sudah 1 tahun yang lalu selesai. Ini risetnya berapa tahun? Risetnya boleh dikata sudah sangat lama. Jadi kira-kira 10 tahun begitu ada. Karena saya mengamati sikap dia. Dia kan sering datang ke rumah. Saya jam makan pagi, saya cari. Besok pagi tolong suruh ke rumah. Ngapain? Saya ajak sarapan pagi. Nah, ketika sarapan itulah saya sebetulnya melakukan riset ya. Dia maunya ketika saya tanya tentang pandangannya dia tentang kesenian di Indonesia, terus tentang patung, tentang proses kreatifnya dia, tentang misalnya di workshopnya dia yang 1 kali 2 meter itu di pinggir jalan yang ramai itu, bagaimana dia menaruh patung kemudian diusir Satpol PP, itu dia ceritakan semua dengan enjoy. Nah ini yang menarik bagi saya gitu. Nah, seperti itu akhirnya betul-betul dalam ibaratnya begini, saya merem itu masih kelihatan bayangannya Pak Ono ini kelihatan karena betapa dekatnya saya setelah melihat itu semua. Pak Bambang, ini terakhir ya. Pak Ono itu kalau kita ambil secara makroskopik Indonesia itu, katakanlah dia seorang pematung, ya. Apa nilai plusnya dari Pak Ono dibanding dengan pematung-pematung ya yang namanya populer lah, katakanlah Anusapati, lalu mungkin Nyoman Nuarte, terus dan yang lain-lain itu. Apa nilai yang paling khas tidak ada di kawan-kawan yang lain tapi ada di Pak Ono? Apa? Yang saya lihat pertama kali adalah bahwa Pak Ono ini adalah seorang pembelajar. Dia kalau secara pendidikan mungkin baru SMP, SMA pun tidak jelas. Ya, yang kedua dia dengan intelektualnya, dia mampu berkomunikasi dengan banyak tokoh di Indonesia. Dia kenal Pak Sudarmaji almarhum, dia kenal dengan Pak Kusnadi dan sebagainya. Nah, mereka itu bagian dari bagaimana Pak Ono mengangsu ilmu. Lalu yang ketika dia membawa ilmunya itu, hasil belajarnya itu ke dalam karyanya, maka saya melihatnya itu justru dia berpikir bagaimana barang-barang yang tidak berguna ini dia wujudkan kembali menjadi bentuk-bentuk baru yang mengekspresikan dirinya. Yang sekarang ini, hari-hari ini dia mencoba ngumpulin berbagai tanaman yang dibuang orang. Kemudian dia menatanya di taman-taman rumah orang lain. Jadi depan-depan rumah orang lain itu dia tanami tanamannya dia. Dari tanaman yang dibuang-buang itu dia kumpulin, dia benahi, kemudian dia tanam. Termasuk ketika saya potong-potong taman di depan, dia diminta, saya untuk apa Pak Ono? Kok tiap kali kamu kelihatan nanti saya tanam di depannya rumah orang ini bentuknya begini. Jadi bentuk-bentuknya itu kelihatan. Nah ini bagian dari eksperimentalnya dia berkarya. Ini menurut saya menarik. Terlebih ketika saya ngomong tentang karya patungnya yang serius begitu, ya saya lihat kura-kuranya, kemudian yang terbaru kuda yang segede sampai 6 meter. Itu menurut saya luar biasa. Jadi untuk seorang yang secara pendidikan ini baru di SMP, kemudian otodidak dalam kesenian, hanya berbekal intelektualnya, dia menghasilkan karya yang hebat. Ini menurut saya luar biasa. Ya, sahabat-sahabat, kalau mengupas seorang Pak Ono, ini memang luar biasa orang ini. Saya juga tertarik sebenarnya dengan
Pak Ono ini. Ya, bukan soal eksentriknya, tetapi karyanya saya juga cukup banyak melihat dan memang punya positioning sendiri lah dibanding dengan kawan-kawan pematung yang lain. Pak Ono itu tidak peduli popularitas, Pak Ono itu tidak peduli dicatat dan sebagainya. Tetapi ruang dan waktu tetap memberikan apresiasi pada dia. Buktinya karya-karya dia itu hadir di dalam beberapa tempat-tempat publik, yang bahkan saya dengar sampai ke Australia. Ada yang sampai ke Australia. Ini membuktikan bahwa ruang representasi Pak Ono itu sebenarnya ada di mana-mana. Dan memang ini saya kira Anda harus membaca buku ini. Karena buku ini kalau beli di mana Pak Bambang ini? Online biasanya, dijual penerbitnya secara online. Dijual penerbitnya MNC. Secara online, penerbitnya itu MNC. Ya, jadi publishing. Ini tolong juga dicari, mungkin sudah ada di medsos ya untuk dibeli, karena prosa liris itu menarik ya, sekalian kita mempelajari tentang seorang tokoh dan kemudian imajinasinya dibangun oleh penulisnya Pak Bambang Awi itu. Jadi ini juga sebagai bentuk tulisan seni rupa sebenarnya, tetapi dalam bentuk sastra. Yeah. Nah ini sastranya kena, sejarahnya kena, kemudian juga seni rupanya juga bisa terwakili di sini. Untuk selanjutnya, untuk mengulik Pak Bambang ini banyak, saya masih butuh waktu lagi untuk yang ke depan itu banyak hal, karena di sini menyimpan dokumen-dokumen penting yang nanti akan saya podcastkan untuk seri yang selanjutnya. Untuk kali ini saya kira sekian dulu. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Salam sehat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih.